Ada sesuatu dalam dirimu yang mungkin selama ini kamu anggap biasa saja. Bahkan mungkin kamu sendiri sering meremehkannya. Kamu melihat hidupmu tidak terlalu menonjol. Kebaikanmu terasa kecil. Perjuanganmu seperti tidak ada yang melihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada momen di mana kamu merasa benar-benar dianggap. Dan perlahan, kamu mulai berpikir, mungkin semua ini memang tidak berarti. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika justru hal-hal yang paling sunyi dalam hidupmu, air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan, niat baik yang tidak pernah kamu ucapkan, kesabaran yang kamu simpan rapat-rapat, itulah yang paling bernilai di sisi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Bayangkan, ada hati yang tidak pernah memperkenalkan dirinya, tapi namanya sudah disebut tanpa ia tahu. Ada jiwa yang tidak pernah merasa istimewa, tapi justru dijaga dengan cara yang tidak ia sadari. Dan yang lebih mengejutkan, bisa jadi hati itu adalah hatimu sendiri. Ikhlas tanpa ingin diketahui adalah keadaan hati yang begitu sunyi. Namun justru di sanalah letak kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Ia seperti akar yang bekerja dalam gelap, tidak terlihat, tidak dipuji, bahkan sering dilupakan. Namun justru itulah yang menopang kehidupan di atasnya. Orang yang memiliki keikhlasan seperti ini tidak sibuk memastikan apakah kebaikannya dilihat, diingat atau dibalas. Ia memberi karena hatinya bergerak, bukan karena ingin dianggap baik. Ia menolong tanpa menyisakan jejak, bahkan kadang sengaja menghapus jejaknya sendiri agar tidak ada satupun mata yang mengenal perannya. Aneh bagi dunia yang terbiasa dengan pengakuan, karena di saat orang lain merasa kosong tanpa validasi, ia justru merasa cukup dalam diam. Yang lebih dalam lagi, hati seperti ini tidak merasa kehilangan ketika kebaikannya diambil orang lain, dipuji orang lain, diklaim orang lain, atau bahkan dilupakan sepenuhnya. Tidak ada gejolak untuk meluruskan, tidak ada dorongan untuk berkata, "Itu aku yang melakukan." Karena sejak awal, ia tidak pernah menyerahkannya kepada manusia. Semua sudah ia titipkan pada langit, pada sesuatu yang tidak pernah lalai mencatat. Dan disitulah letak rahasianya. Ia tidak bertransaksi dengan dunia, melainkan dengan yang Maha Melihat. Namun keikhlasan seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Ia lahir dari pergulatan panjang, dari berkali-kali terluka karena tidak dihargai, dari harapan yang tidak terpenuhi, dari keinginan yang perlahan dipatahkan, hingga akhirnya hati itu belajar bahwa yang benar-benar bernilai bukanlah dilihat, tapi diterima. Bukan diingat manusia, tapi diakui oleh Yang Maha Mengetahui. Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, ia berubah, bukan menjadi lemah, tapi justru menjadi sangat kuat, karena ia tidak lagi bergantung pada apapun yang bisa diambil oleh dunia. Dan mungkin tanpa ia sadari, di saat ia merasa kebaikannya kecil, tidak berarti, bahkan seolah sia-sia, justru disitulah langit mengenalnya dengan cara yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Tetap tenang saat tidak dipahami bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan batin yang panjang dan seringkali melelahkan. Pada awalnya, hampir setiap hati ingin dimengerti. Ada dorongan kuat untuk menjelaskan, meluruskan, membuktikan bahwa diri ini tidak seperti yang orang pikirkan. Ketika disalahpahami, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan, seolah-olah kebenaran di dalam diri terperangkap, ingin keluar, ingin didengar. Namun, tidak semua orang mau mendengar, dan tidak semua telinga mampu menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Dari situlah luka kecil mulai tumbuh. Luka karena merasa tidak terlihat, tidak dihargai, tidak dimengerti. Namun, bagi hati yang perlahan dikenal langit, luka itu tidak dibiarkan menjadi racun. Ia justru menjadi ruang belajar. Sedikit demi sedikit, hati itu mulai memahami bahwa memaksa orang lain untuk mengerti adalah perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Karena setiap manusia melihat dari sudut pandangnya sendiri, dari luka dan pikirannya sendiri. Apa yang jelas bagimu belum tentu jelas bagi mereka. Apa yang terasa tulus bagimu bisa saja tampak biasa atau bahkan salah di mata orang lain. Dan ketika kesadaran ini benar-benar meresap, sesuatu mulai berubah. Bukan pada dunia,
tapi pada cara hati itu memandang dunia. Ia mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami. Bukan berarti ia menutup diri atau menjadi dingin, tapi ia berhenti menggantungkan ketenangannya pada pengakuan manusia. Ia tidak lagi merasa wajib menjelaskan setiap langkahnya, tidak lagi merasa perlu membela setiap kebenaran yang ia yakini. Ada kekuatan yang tumbuh dalam diam, kekuatan untuk tetap berjalan tanpa harus membawa semua orang untuk setuju. Di titik ini, diam bukan lagi bentuk kelemahan, melainkan pilihan sadar yang lahir dari kedewasaan batin. Menariknya, ketenangan seperti ini sering disalahartikan. Ada yang mengira ia tidak peduli, ada yang menganggapnya lemah, bahkan ada yang berpikir ia tidak punya jawaban. Padahal justru sebaliknya, ia sudah melewati terlalu banyak hal hingga akhirnya memilih untuk tidak bereaksi pada hal-hal yang tidak perlu. Ia tahu kapan harus berbicara, dan lebih penting lagi, ia tahu kapan harus diam. Karena tidak semua pertempuran layak dimenangkan, dan tidak semua kesalahpahaman harus diperbaiki. Dalam sunyinya, ada keyakinan yang tumbuh semakin kuat, bahwa selama niatnya lurus, selama langkahnya tidak melenceng, maka penilaian manusia tidak akan mengubah apa yang sebenarnya. Ia percaya bahwa ada penglihatan yang lebih dalam dari sekedar mata manusia, sesuatu yang melihat isi hati, yang memahami tanpa perlu dijelaskan. Dan dari situlah ia mendapatkan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Ia tetap berbuat baik bahkan ketika niatnya disalahartikan. Ia tetap berjalan di jalannya meski sering dipandang aneh atau berbeda. Bukan karena ia keras kepala, tapi karena ia sudah tidak lagi mencari validasi di tempat yang salah. Ada kedalaman yang membuatnya cukup dengan apa yang ia yakini, cukup dengan apa yang ia jalani, dan cukup dengan keyakinan bahwa tidak semua harus dipahami untuk tetap bernilai. Dan mungkin, tanpa ia sadari, justru di saat ia berhenti berusaha dimengerti oleh manusia, disitulah ia semakin dipahami oleh langit. Sebuah pemahaman yang tidak membutuhkan kata-kata, tidak membutuhkan pembelaan, dan tidak pernah salah menilai. Mudah memaafkan namun sulit membenci adalah tanda hati yang telah melewati banyak badai tanpa menghilangkan kejernihannya. Ini bukan tentang hidup yang tanpa luka, justru sebaliknya. Hati seperti ini hampir selalu pernah disakiti, dikecewakan, bahkan mungkin dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. Ia tahu rasanya dipatahkan oleh harapan, tahu bagaimana rasanya memberi tulus, namun dibalas dengan ketidakpedulian. Namun anehnya, dari semua itu ia tidak berubah menjadi keras, ia justru menjadi luas. Pada awalnya memaafkan bukan hal yang mudah. Ada pergulatan batin yang panjang, antara ingin melepaskan dan keinginan untuk mengingat, antara rasa sakit yang masih terasa dan kesadaran bahwa memelihara luka hanya akan menyiksa diri sendiri. Hati itu pernah mencoba membenci, pernah ingin menutup diri, bahkan mungkin sempat berjanji untuk tidak lagi peduli. Tapi setiap kali ia mencoba menyimpan kebencian, ada sesuatu yang terasa berat, seolah-olah hatinya sendiri menolak untuk menjadi tempat bagi hal-hal yang gelap. Perlahan, ia mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, dan bukan pula tanda bahwa luka itu tidak berarti. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri, melepaskan beban yang seharusnya tidak perlu dibawa terlalu lama. Ia sadar bahwa kebencian adalah ikatan yang tidak terlihat, yang justru mengikat dirinya pada masa lalu. Dan semakin ia menggenggamnya, semakin ia sulit untuk melangkah. Hati yang seperti ini akhirnya memilih untuk melepaskan, bukan karena lemah, tapi karena ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri hanya demi mempertahankan luka. Ia belajar melihat manusia dengan cara yang berbeda, bahwa setiap orang punya keterbatasan, punya luka, punya sisi gelap yang kadang melukai orang lain tanpa mereka sadari. Dari situ tumbuh sebuah pemahaman bahwa memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang menjaga kebersihan hatinya sendiri. Namun yang menarik, meskipun ia mudah memaafkan, bukan berarti ia membiarkan dirinya terus disakiti. Ia tetap belajar, tetap menjaga jarak jika perlu, tetap mengenali batas. Hanya saja ia tidak membawa dendam di dalamnya. Ia bisa pergi tanpa kebencian, bisa menjauh tanpa amarah, dan bisa melanjutkan hidup tanpa harus membawa beban emosional yang tidak perlu. Dan disitulah letak keindahannya. Hati ini menjadi ringan,
tidak dipenuhi oleh rasa ingin membalas atau membuktikan. Ia tidak sibuk menghitung siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia hanya ingin tetap bersih, tetap jernih, tetap menjadi tempat yang layak untuk kebaikan tumbuh. Karena ia tahu, kebencian sekecil apapun jika dibiarkan, bisa mengaburkan cahaya yang seharusnya ia jaga. Mungkin bagi sebagian orang sikap ini terlihat aneh, terlalu lembut, terlalu mudah memaafkan, bahkan dianggap tidak tegas. Tapi yang tidak terlihat adalah kekuatan besar di baliknya. Dibutuhkan keberanian untuk tidak membenci di dunia yang penuh alasan untuk membenci. Dibutuhkan kedewasaan untuk tetap lembut di tengah kerasnya perlakuan manusia. Dan tanpa ia sadari, setiap kali ia memilih memaafkan daripada membenci, ia sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Sesuatu yang membuat hatinya tetap hidup, tetap terang, dan diam-diam semakin dekat dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar urusan manusia. Merasa kecil di hadapan Tuhan, namun tidak di hadapan manusia, adalah tanda hati yang telah menemukan keseimbangan yang jarang dimiliki banyak orang. Di luar, ia bisa tampak tegar, tenang, bahkan kuat menghadapi kehidupan. Ia menjalani perannya, berbicara seperlunya, berdiri dengan wajar tanpa merendahkan diri di hadapan siapapun. Ia tidak mencari belas kasihan manusia, tidak menggantungkan harga dirinya pada pujian atau penerimaan. Namun ketika ia sendiri, ketika semua suara dunia meredah dan tidak ada satupun mata yang melihat, disitulah sisi lain dari hatinya muncul. Sisi yang begitu rapuh, begitu jujur, dan begitu tunduk. Dalam kesendiriannya, ia merasakan betapa kecil dirinya. Bukan kecil karena rendah diri, tapi kecil karena sadar bahwa semua yang ia miliki bukan benar-benar miliknya. Nafas yang ia hirup, langkah yang ia ambil, bahkan kekuatan yang ia banggakan, semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Yang Maha Mengatur menghendaki. Kesadaran ini tidak membuatnya takut secara berlebihan, tapi justru membuatnya lembut. Ia tidak lagi merasa paling benar, tidak merasa paling kuat, tidak merasa paling layak. Ada kerendahan hati yang tumbuh bukan karena dipaksa, tapi karena ia benar-benar melihat betapa terbatasnya dirinya. Menariknya, perasaan kecil ini tidak membuatnya menjadi lemah di hadapan manusia. Ia tidak merendahkan diri demi diterima, tidak mengorbankan prinsip demi pengakuan. Justru karena ia hanya merasa kecil di hadapan Tuhan, ia menjadi kuat di hadapan dunia. Ia tidak mudah terintimidasi, tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Karena pusat dirinya bukan lagi pada manusia, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar dan tidak berubah. Di saat banyak orang berusaha terlihat kuat di depan Tuhan namun rapuh di hadapan manusia, hati seperti ini justru sebaliknya. Ia mungkin tidak banyak menunjukkan kesalehan di depan orang lain, tidak sibuk memperlihatkan ibadah atau kebaikannya. Tapi dalam diam, ia memiliki hubungan yang dalam, yang tidak selalu dilihat, tidak selalu bisa dijelaskan, tapi sangat nyata terasa. Tangisnya mungkin tidak pernah didengar manusia, doanya mungkin tidak pernah diumumkan, tapi langit mencatat setiap bisikan itu tanpa terlewat sedikit pun. Ada momen-momen di mana ia benar-benar merasa hancur, bukan karena dunia, tapi karena ia merasa jauh, jauh dari ketenangan, jauh dari kedekatan yang dulu pernah ia rasakan. Dan di saat itulah, ia kembali, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dengan hati yang polos, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ia datang membawa segala kekurangannya, segala kesalahannya, segala kelemahannya. Dan justru disitulah ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Perasaan kecil ini menjadi penjaganya. Ia menahan dirinya dari kesombongan ketika dipuji, mengingatkannya saat mulai merasa lebih dari orang lain, dan menariknya kembali ketika ia mulai menjauh. Ia seperti kompas batin yang selalu mengarahkannya, bahwa setinggi apapun ia melangkah di dunia, ia tetaplah hamba yang bergantung sepenuhnya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, justru karena ia merasa tidak berarti di hadapan Tuhan, disitulah ia menjadi begitu berarti. Bukan di mata manusia, tapi di sisi yang jauh lebih hakiki, tempat di mana tidak ada yang bisa berpura-pura, dan tidak ada yang dinilai dari penampilan semata. Tidak iri pada dunia orang lain adalah tanda hati yang telah selesai dengan perlombaan yang tidak pernah benar-benar perlu diikuti. Di saat banyak orang diam-diam membandingkan hidupnya, melihat ke atas dengan rasa kurang, melihat ke samping dengan rasa tidak puas, hati seperti ini justru berjalan dalam ketenangan yang berbeda. Ia tetap melihat,
tetap menyadari siapa memiliki apa, siapa mencapai apa, namun tidak ada gejolak yang mengganggu di dalamnya. Tidak ada rasa panas, tidak ada dorongan untuk menyamai, apalagi mengalahkan. Seolah-olah ia hidup di dunia yang sama, tapi dengan cara pandang yang benar-benar berbeda. Bukan berarti ia tidak pernah merasakan iri. Ia pernah, dan mungkin cukup sering di masa lalu. Ia tahu bagaimana rasanya melihat orang lain lebih dulu sampai, lebih mudah berhasil, lebih dihargai, lebih dicintai. Ada momen-momen di mana hatinya bertanya, "Kenapa bukan aku?" Atau "Apa yang kurang dariku?" Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang menenangkan. Namun dari situlah prosesnya bermula. Proses yang perlahan mengubah cara ia memandang hidup. Ia mulai memahami bahwa setiap manusia berjalan di jalur yang tidak sama. Apa yang terlihat sebagai keterlambatan dalam hidupnya belum tentu benar-benar terlambat. Apa yang tampak sebagai keberuntungan orang lain belum tentu tanpa ujian di baliknya. Dan yang paling penting, tidak semua yang terlihat indah di luar benar-benar membawa ketenangan di dalam. Kesadaran ini tumbuh pelan, tidak instan, tapi ketika sudah menetap, ia mengubah segalanya. Hati ini kemudian belajar untuk melihat dengan lebih jernih. Ia bisa mengapresiasi tanpa harus memiliki, bisa merasa senang atas kebahagiaan orang lain tanpa merasa kehilangan apapun dari dirinya. Ada kelapangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia tidak menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur, tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai tekanan bagi dirinya. Ia berjalan sesuai ritmenya sendiri tanpa merasa tertinggal atau tertantang secara tidak sehat. Yang menarik, ketika rasa iri mulai hilang, justru rasa syukur mulai tumbuh dengan cara yang lebih dalam. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi cukup. Apa yang ia miliki, yang mungkin tidak dilihat orang lain sebagai sesuatu yang besar, justru terasa berharga baginya. Ia tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum ada, tapi mulai menyadari apa yang sudah ada. Dan dari situlah muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan berarti ia berhenti berusaha atau kehilangan ambisi. Ia tetap melangkah, tetap berkembang, tetap ingin menjadi lebih baik. Tapi motivasinya berubah. Ia tidak lagi bergerak karena ingin menyaingi orang lain, melainkan karena ingin memenuhi potensi yang memang dititipkan kepadanya. Ia tidak berburu-buru, tidak juga lambat. Ia hanya berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya sudah diatur dengan cara yang tidak selalu bisa ia pahami. Dan mungkin, tanpa ia sadari, di saat ia berhenti melihat ke atas dengan rasa iri dan mulai melihat ke dalam dengan rasa cukup, disitulah hatinya menjadi ringan. Tidak lagi terbebani oleh kehidupan orang lain, tidak lagi terganggu oleh perbandingan yang melelahkan. Ia menjadi utuh dalam dirinya sendiri, tenang, lapang, dan diam-diam sangat dekat dengan ketenangan yang selama ini dicari banyak orang. Sering gelisah tanpa alasan duniawi adalah tanda hati yang sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dari luar, hidupnya mungkin terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah besar, tidak ada kekurangan yang mencolok, bahkan mungkin segala hal berjalan sebagaimana mestinya. Namun di dalam, ada ruang yang terasa kosong. Ada kegelisahan yang datang tanpa sebab yang jelas. Bukan karena uang, bukan karena hubungan, bukan karena keadaan. Dan justru karena itulah, kegelisahan ini terasa lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang hilang tapi tidak tahu apa. Pada awalnya, kegelisahan ini sering disalahartikan. Ia mencoba mencarinya di dunia, mengisi kekosongan itu dengan kesibukan, hiburan, pencapaian, bahkan perhatian dari orang lain. Sesaat terasa teralihkan, namun tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia kembali sendiri, rasa itu muncul lagi, diam-diam, pelan, tapi pasti. Seperti panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa jelas di dalam hati. Hati yang seperti ini sebenarnya sedang dibangunkan. Ada bagian dari dirinya yang mulai sadar bahwa dunia dengan segala isinya tidak akan pernah cukup untuk mengisi ruang terdalam dalam dirinya. Apapun yang bersifat sementara tidak akan bisa menenangkan sesuatu yang diciptakan untuk sesuatu yang lebih abadi.
Dan ketika kesadaran ini mulai muncul, kegelisahan itu berubah makna. Ia bukan lagi dianggap sebagai gangguan, tapi sebagai isyarat, sebagai panggilan halus untuk kembali. Namun perjalanan ini tidak selalu nyaman. Ada fase di mana ia merasa tersesat, tidak lagi sepenuhnya terikat pada dunia, tapi juga belum sepenuhnya menemukan ketenangan yang ia cari. Ia berada di antara dua keadaan, meninggalkan yang lama, tapi belum benar-benar sampai pada yang baru. Disinilah banyak orang memilih untuk kembali menutup rasa itu, karena terasa lebih mudah daripada menghadapinya. Tapi bagi hati yang terus berjalan, kegelisahan ini justru menjadi kompas. Ia mulai mencari dengan cara yang berbeda, bukan lagi sekedar mencari kesenangan, tapi mencari makna. Ia mulai mendekat, mencoba memahami dirinya, mencoba merasakan kehadiran yang selama ini ia abaikan. Dalam doa yang mungkin belum sempurna, dalam diam yang mungkin masih dipenuhi pikiran, ia mulai menemukan sesuatu, sedikit demi sedikit. Menariknya, ketenangan yang ia temukan bukanlah hilangnya kegelisahan sepenuhnya, tapi berubahnya arah kegelisahan itu sendiri. Ia tidak lagi gelisah karena dunia, tapi gelisah karena merasa jauh. Ia tidak lagi resah karena kurang, tapi ingin lebih dekat. Dan kegelisahan seperti ini, meskipun terasa berat, justru membawa kehidupan pada hatinya. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kegelisahan harus dihilangkan. Ada kegelisahan yang memang diberikan agar hati tidak tertidur terlalu dalam kenyamanan dunia, agar ia terus ingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih abadi yang sedang menunggunya untuk kembali. Dan mungkin, tanpa ia sadari, setiap rasa gelisah yang datang tanpa alasan itu bukanlah tanda bahwa ada yang salah dalam dirinya. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa hatinya masih hidup, masih peka, dan sedang dipanggil untuk pulang ke tempat yang selama ini ia rindukan, meskipun ia belum sepenuhnya menyadarinya. Menyukai kesendirian namun tidak merasa kesepian adalah tanda hati yang telah menemukan kedalaman yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Di saat banyak orang merasa harus selalu dikelilingi suara, perhatian, dan kehadiran orang lain agar merasa hidup, hati seperti ini justru menemukan kehidupan yang lebih tenang ketika ia sendiri. Bukan karena ia membenci manusia, bukan karena ia ingin menjauh dari dunia, tapi karena ia telah merasakan sesuatu dalam diam, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di luar dirinya. Pada awalnya, kesendirian sering terasa menakutkan. Ada keheningan yang terasa kosong, ada ruang yang dipenuhi pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Tidak semua orang kuat duduk bersama dirinya sendiri tanpa distraksi, karena ketika sunyi datang, semua yang selama ini dihindari ikut muncul. Kenangan, penyesalan, pertanyaan, bahkan luka yang belum selesai. Banyak yang akhirnya memilih lari dari kesendirian, mengisinya dengan kebisingan agar tidak perlu menghadapi isi hatinya sendiri. Namun bagi hati yang perlahan dikenal langit, kesendirian ini justru menjadi tempat pulang. Ia mulai terbiasa dengan sunyi, tidak lagi melihatnya sebagai kekosongan, tapi sebagai ruang pertemuan. Dalam diam, ia mulai mengenal dirinya dengan lebih jujur, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk terlihat baik di mata siapapun. Ia melihat sisi lemahnya, mengakui kekurangannya, dan anehnya, justru disitulah ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di keramaian. Kesendirian ini bukan kesepian, karena ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa ditemani, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Ada rasa cukup yang muncul tanpa sebab yang jelas. Ia bisa duduk dalam waktu lama tanpa merasa gelisah, bisa berjalan sendiri tanpa merasa hampa. Karena perlahan ia menyadari bahwa kebersamaan yang paling penting bukanlah dengan manusia, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini selalu ada, hanya saja sering diabaikan. Namun, ini bukan berarti ia menutup diri dari dunia. Ia tetap bisa tertawa, tetap bisa berinteraksi, tetap hadir di tengah orang lain. Hanya saja ia tidak lagi bergantung pada itu semua untuk merasa utuh. Ia tidak merasa kehilangan dirinya ketika sendiri dan tidak merasa harus menjadi orang lain ketika bersama orang lain. Ia bebas dalam dua keadaan, ramai maupun sunyi.
Menariknya, dari kesendirian inilah ia mendapatkan kekuatan. Ia tidak mudah goyah oleh opini, tidak mudah terbawa arus, karena ia memiliki ruang dalam yang selalu bisa ia kembali. Ketika dunia terasa bising, ia tahu kemana harus pulang. Ketika hati mulai lelah, ia tahu bagaimana menenangkannya. Semua itu lahir dari kebiasaannya berdamai dengan kesendirian. Dan mungkin tanpa ia sadari, di saat ia duduk sendiri dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, justru disitulah hatinya sedang paling dekat, bukan dengan dunia, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih nyata dari sekedar keramaian. Sebuah kedekatan yang tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan kehadiran fisik, tapi terasa begitu penuh, hingga kesepian pun tidak lagi memiliki tempat di dalamnya. Selalu kembali, sejauh apapun ia pergi, adalah tanda hati yang tidak pernah benar-benar terputus. Ia mungkin pernah tersesat, pernah menjauh, bahkan mungkin sempat tenggelam dalam hal-hal yang membuatnya lupa arah. Ada fase di mana ia merasa jauh dari ketenangan, jauh dari dirinya sendiri, bahkan jauh dari sesuatu yang dulu begitu dekat. Namun anehnya, sejauh apapun ia melangkah pergi, selalu ada satu titik di dalam dirinya yang tidak pernah ikut hilang. Sebuah dorongan halus yang terus memanggilnya untuk kembali. Pada awalnya, panggilan itu sering diabaikan. Ia tertutup oleh kesibukan, oleh distraksi, oleh keinginan untuk melupakan rasa bersalah atau kehampaan yang perlahan tumbuh. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia tidak perlu kembali sekarang, bahwa masih ada waktu nanti. Tapi semakin lama ia menjauh, semakin terasa ada yang tidak utuh. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, ada kehampaan yang tidak bisa diisi, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat yang dulu pernah ia tinggali. Dan di satu titik, entah karena lelah, entah karena tersadar, ia berhenti. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena ia tidak lagi kuat untuk terus menjauh. Disitulah ia mulai kembali, pelan-pelan dengan langkah yang mungkin ragu, dengan hati yang mungkin penuh penyesalan. Ia tidak datang dengan kesempurnaan, tidak juga dengan keyakinan yang utuh. Ia datang apa adanya, dengan segala luka, kesalahan, dan kekurangannya. Yang membuatnya berbeda adalah satu hal, ia tidak menyerah pada jaraknya. Ia tidak membiarkan kesalahannya menjadi alasan untuk terus menjauh. Ia tidak berkata, "Aku sudah terlalu jauh," atau "Aku tidak pantas untuk kembali." Justru karena ia merasa jauh, ia memilih untuk mendekat. Justru karena ia sadar telah tersesat, ia berani mencari arah lagi. Setiap kali ia kembali, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada perilakunya, tapi pada kedalaman hatinya. Ia menjadi lebih lembut, lebih sadar, lebih menghargai apa yang dulu mungkin ia anggap biasa. Ia tidak lagi melihat kembali sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Sebuah tempat pulang yang selalu terbuka, tidak peduli berapa kali ia pergi. Dan yang paling indah, ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak pernah berhenti kembali. Bahwa nilai dirinya tidak diukur dari seberapa jauh ia pernah menyimpang, tapi dari seberapa tulus ia melangkah pulang. Ada harapan yang tidak pernah padam, bahwa pintu itu selalu ada, selalu terbuka, selalu menunggu. Mungkin bagi orang lain perjalanan ini tidak terlihat, mereka hanya melihat perubahan di permukaan, tanpa tahu berapa kali ia jatuh dan bangkit dalam diam. Tapi langit tidak melihatnya seperti manusia melihat. Setiap langkah kembalinya, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dan mungkin, tanpa ia sadari, justru karena ia terus kembali, itulah yang membuat hatinya tetap hidup, tetap terjaga, dan diam-diam tetap dikenal, meski ia sendiri merasa masih jauh. Tidak mudah terbawa pujian atau hinaan adalah tanda hati yang telah menemukan pusatnya sendiri. Sebuah tempat yang tidak lagi bergantung pada suara manusia. Di saat banyak orang merasa melambung tinggi ketika dipuji, lalu jatuh begitu dalam ketika dihina, hati seperti ini justru berjalan di garis yang tenang. Pujian tidak membuatnya lupa diri, dan hinaan tidak membuatnya kehilangan arah. Bukan karena ia tidak mendengar, tapi karena ia tidak lagi menjadikan itu sebagai penentu siapa dirinya.
Ia pernah merasakan manisnya pujian, bagaimana kata-kata baik bisa menghangatkan hati, membuatnya merasa berarti. Tapi ia juga pernah merasakan pahitnya hinaan, bagaimana satu kalimat bisa menghancurkan kepercayaan dirinya. Dari dua pengalaman itu, ia belajar sesuatu yang tidak semua orang sadari, bahwa keduanya, baik pujian maupun hinaan, sama-sama bisa menipu jika dijadikan pegangan. Pujian bisa membuatnya terbang terlalu tinggi hingga lupa berpijak, sementara hinaan bisa menariknya jatuh terlalu dalam hingga lupa siapa dirinya sebenarnya. Perlahan ia mulai menarik dirinya dari ketergantungan itu. Ia belajar untuk menerima pujian tanpa menelannya mentah-mentah dan mendengar hinaan tanpa langsung mempercayainya. Ia menimbang semuanya dalam diam, mengambil yang benar, melepaskan yang tidak perlu. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu setiap kali dipandang rendah, dan tidak pula merasa harus mempertahankan citra setiap kali dipuji tinggi. Ada ketenangan yang lahir dari sikap ini. Ia menjadi lebih stabil, lebih utuh. Nilai dirinya tidak lagi naik turun mengikuti penilaian orang lain. Ia tahu siapa dirinya dalam diam, tanpa perlu diumumkan. Dan karena itu, ia tidak mudah terguncang. Ia tetap berjalan, tetap berbuat, tanpa harus terus-menerus melihat ke kanan dan ke kiri, hanya untuk memastikan apakah ia masih dianggap oleh orang lain. Yang menarik, ketika seseorang sampai di titik ini, ia mulai merasakan kebebasan yang jarang dimiliki. Kebebasan dari kebutuhan untuk disukai, kebebasan dari ketakutan untuk dibenci. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang berubah-ubah, tapi untuk menjalani apa yang memang menjadi jalannya. Ada kejujuran yang tumbuh. Ia menjadi dirinya sendiri, tanpa banyak kompromi yang mengkhianati hati. Dan mungkin tanpa ia sadari, di saat ia tidak lagi terikat pada pujian maupun hinaan, disitulah hatinya menjadi ringan, cukup kuat untuk tetap rendah, dan cukup rendah untuk